selamat datang di Prabu Podcast Cerita Buku. Saya Alia Rizani dan di sini saya bersama rekan saya Anggita Aulia Zahra. Hai semuanya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas sebuah buku nih yang tentunya seru banget dan juga keren ya. Apalagi kalau kalian udah membaca AU-nya. Karena itu tuh buku tulisan dari AU. Judulnya yaitu 3726 mdpl. Nah, buku ini ditulis oleh Nirwana Sari dan menyusahkan tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Kita akan mengeksplorasi tema-tema yang ada dalam novel ini. Dan bagaimana cerita ini bisa menginspirasi kita semua nih, Kak. Wah, seru banget ya sebenarnya ya. Nah, sebelum membahas yang lebih dalam dan lebih lanjut, kita kedatangan nih dua bintang tamu, dua narasumber yang sangat luar biasa dan juga cantik-cantik tentunya guys. Nih, boleh dong Kak perkenalan dulu ya, sepertinya udah sangat semangat nih. Semangat banget dong, soalnya kita itu mau bahas novel ini ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mufidatun Naimah, boleh dipanggil Vida. Hai Vida. Hai Kak Vida. Dan perkenalkan nama saya Dias Rizky Amalia, bisa dipanggil Amel. Hai Kak Amel. Oke, jadi kalian tuh dari mana nih asalnya gitu rumahnya? Aku jauh banget dari Kajen, tapi Kajennya itu pojok di Brengkolang. Brengkolang. Yap, itu dimana tuh? Aku nggak tahu. pucuknya Kajen. Pucuknya Kajen, pelosok berarti ya. Pelosok banget sih, pelosok banget. Naik apa kesini Kak? Naik apa Kak? Aku kesini naik motor, tapi motor. aku bonceng. Oke. Kalau Enggak sih Amel? kayak gitu. Ya, saya dari Rogoselo, sama bisa dibilang juga sama di tempatnya Vida ya, pelosok di bagian pelosok. atas itu. Oke. Naik apa juga sih? Sama kayak Mufida, tadi juga bareng kesininya. Bareng. Naik Oke, motor. janjian ya berarti. Iya. Nah, kesibukannya apa nih kira-kira kalian berdua? Kita selain mahasiswa ya, kita mahasiswa TBIG nih Kak. Oke. Semester 1. Iya, kita Maba. semester 1. Maba ya. Iya nih, maba. Nah, terus selain kita seorang mahasiswa, kita juga menyibukkan diri dengan membaca buku-buku yang bisa menginspirasi kita nih Kak. Contohnya tuh seperti buku yang akan kita bahas, yaitu 3726 mdpl seperti itu. Di situ juga ada motivasi untuk kita seorang mahasiswa agar bisa menghadapi bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa itu. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya kamu apa nih selain jadi mahasiswa? Oke, kesibukan aku itu mondok nih Kak. Di salah satu pondok Rawalaku. Rawalaku berarti deket kampus dong? Ya deket banget, 5 menit lah. Naik apa kalau ke kampus berarti dari pondoknya? Karena aku kan gak bawa motor ya. Iya. Biasanya aku ikut teman nih. Oke. Tapi kalau rumah aslinya di Brengkolang? Ya, tapi karena sekarang ini mondok jadinya ya di Bojong. Oke. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Kak Zahra, hari ini kita akan membahas novel 3726 mdpl nih Kak. Yang bakal seru banget nih. Nah, sebelum itu aku ada beberapa pertanyaan nih buat kalian. Mungkin 4 atau 5 gitu ya. Yang pertama, apa sih yang membuat kalian tuh tertarik dengan membaca buku 3726 ini? Aku dulu Pak. Ya, boleh dari Kak Vida dulu. Dari covernya aja itu udah membuat kita tertarik nggak sih? Karena kan covernya itu alam banget ya, kayak sini itu dalam podcast kita sama ya. Dan 3726 mdpl nah itu tuh langsung buat kita apa sih artinya ini gitu nggak sih? Karena kan emang kalau nggak bidangnya itu nggak bakalan tahu gitu ya kan. apa ya MDPL gitu. Dan ternyata itu ketika kita baca itu sebuah perjalanan gitu Pak ya. Iya. Mendaki gunung. Gunung di Rinjani gitu ya. Iya. Seru banget ya pasti ya. Seru banget. Kalau menurut kamu apa? Menurut saya itu yang pertama itu saya suka dengan alam. Nah, dari covernya itu hutan. Kayak kayak alam itu kayak bikin semua orang itu kayak tertarik kayak gitu ya. Pasti kan banyak orang yang merasa suka banget sama alam kayak gitu. Apalagi dengan orang-orang yang sedang mungkin kayak sedih ataupun ingin melampiaskan sesuatu kayak gitu. Dan juga pasti banyak banget yang suka sama alam kayak gitu. Cakep banget ya. Jadi ini berarti bukunya tuh bisa recommended banget buat
anak-anak yang suka ngedaki gunung gitu Iya, ya. itu bagus banget Apalagi tuh. mahasiswa gitu kan. Iya, bagus. Apa namanya saat relate mungkin ya. Iya. Karena emang di dalamnya itu nggak cuman mendaki-daki gitu ya, ada pesan-pesan yang terselubung gitu Oh, loh. iya. Pesan-pesan tersirat gitu Iya, ya. tersirat itu. Oke. Oke, selanjutnya seberapa efektifkah ending novel ini menurut kalian? Mau siap dulu? Ya boleh. Menurut saya tuh banyak pertanyaan ya, karena ini termasuk dari kan itu selain tentang alam juga kan ada kisah cinta juga ya. Nah di situ juga menurut saya juga sad ending bagi sang Ranggaraja gitu. Peran utamanya gitu Iya, ya. dan kemudian itu seperti saya tuh sangat kepo sekali dengan kehidupan Ranggaraja yang akan menjalani hidup tanpa seseorang yang dia sayangi seperti itu. Oh, berarti ini tuh apa namanya kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya? Iya betul banget Aduh, tuh. kayak oh my god. Tapi kayaknya Nangis nggak kamu baca ini? Oh, episode di akhir epilog selesai saya langsung nangis. Ya ampun, sedih banget. Oke. tapi kayaknya itu siapa Andini ya. Iya. Itu kayaknya punya perasaan loh sama Rangga enggak sih? Itu udah ada perasaan dari awal dia deketin kayak gitu. Dan saya itu sangat salut sekali dengan Ranggaraja. Sumpah, itu perjuangannya dari maksudnya 4 tahun loh. Iya. Selama 4 tahun dia menyimpan rasa suka dengan Andini itu sampai segitunya gitu loh. Oh my God. Tapi dan akhirnya Tidak bersama juga. iya. Mungkin bisa ditemukan di lain kesempatan ya. Iya. Oke, kalau menurut kamu? Kalau menurut aku endingnya kurang memuaskan ya. Soalnya kan kasihan juga ya itu yang peran utamanya itu Rangga tadi, karena dia udah punya plan buat mendaki gunung bareng si Andini, tapi Iya, betul. tiba-tiba ayahnya Andini itu Menjemput. menjemput Iya. dia, terus bilang kalau Andini itu udah dikenalkan sama seseorang gitu Oh loh my ya. god. Itu sakit banget nggak sih? Agak sakit banget ya, kasihan ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Dan apakah memberikan penutupan yang memuaskan atau tidak nih buat novel ini? Menurut saya sih kurang memuaskan karena itu memang menurut saya juga sad ending sih. Mungkin nanti ada sequelnya gitu ya. Harus sequel ada, dua ya. harus ada itu. Mungkin dari beberapa readers juga menginginkan happy ending kan mestinya, Iya, tapi banyak banget nggak yang sesuai. Oke. Terus di pertanyaan selanjutnya, apa menurut kalian isi atau pesan-pesan yang dapat disampaikan gitu? Kalau karena emang ini kan novelnya itu tentang cinta sih, lebih banyak tentang cinta. Tapi di situ tuh aku aku bisa ambil suatu moral yang sangat penting bagi kita mahasiswa, bahwasanya ini dari sudut pandang Andini ya. Andini itu punya karakter yang emang cerdas itu kan. Terus dia juga nyalon jadi ketua Wapres gitu kan. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu enggak sekedar Hanya memiliki ilmu, tidak harus memiliki ilmu yang lebih tinggi kayak gitu. bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu emang sama gitu ya. Nah, itu kataku hebat sih, bagus banget. Dan pas di situ itu yang nyalonkan jadi Wapres. itu tuh perempuan semua nggak sih? Tiga-tiganya perempuan. 3 kandidat itu perempuan semua. Aku mikir Berarti ya. Iya. ini di mana laki-lakinya gitu. Oke. Apalagi kan jurusannya itu jurusan kehutanan Iya, ya. betul. Fakultas kehutanan gitu. Iya, maksudnya kebanyakan kan kayak Laki-laki Cowok ya. gitu ya. Pasti harusnya kalau itu cowok gitu, tapi ternyata cewek semua. Berarti keren banget ya ini tuh ya. keren banget. Kalau menurut kamu apa pembelajarannya? dapat Menurut saya itu saya ambil dari dosen pembimbingnya si Ranggaraja. Dia memiliki pesan kepada Ranggaraja yaitu harus memiliki rencana jangka panjang dan juga jangka pendek seperti itu. Karena misalkan saja jangka pendek itu di saat ini itu, maksudnya saat kita sedang menjalani hidup kayak gitu, kita kan harus punya rencana kan. Nggak mungkin kan kita memiliki rencana yang seenaknya aja gitu. Mungkin kan bisa malah rencana yang kita buat untuk kedepannya itu kan pasti lebih memotivasi kita agar kita bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi kayak gitu. terstruktur gitu ya, biar nggak amburadul gitu hidupnya. Kita harus memiliki plan gitu guys. Kalian juga harus
memiliki plan hidup kalian, nggak jalan ke sana-sana harus Nggak apa tentu sesuai arah gitu. Kalian Ya, harus betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, menurut kalian apa yang membuat novel ini berbeda dari karya-karya yang sejenis? Kalau menurut aku dari bahasanya karya ini tuh emang karya yang mudah dipahami sama Iya, betul. pembacanya gitu ya nggak sih? Iya, betul. Bahasanya itu gampang lah, nggak kayak Ya mudah untuk dipahami nggak terlalu semua kalangan kayak gitu. nggak terlalu Bahasanya, sulit gitu. Ringan gitu ya. Iya betul. Terus Kemudian dari pemerannya juga menurut saya itu mendukung semua ya. Dari persahabatannya juga sangat apa ya namanya? solid gitu. Solid banget. Maksudnya itu sama-sama mendukung kayak Iya. gitu. Gak ada yang namanya apa perselisihan kayak gitu. Dan juga dari orang tua si Ranggaraja juga lebih memotivasi Rangga malah daripada seperti kan kebanyakan ada yang bilang kayak apa kok ambil jurusan kehutanan itu pasti mau jadi ambil apa gitu, mau jadi gitu. ambil apa gitu. Mau jadi orang tuh hutan ya. Tarsan gitu ya. Nah itu seperti dia itu sangat mendukung banget sama anaknya gitu Iya, iya. dan orang tuanya itu percaya bahwa si Ranggaraja itu pasti bisa. Nah itu juga memotivasi semuanya deh karena kebanyakan orang tua itu pasti kan banyak yang melarang, Iya, banyak mengekang yang anaknya gitu ya. Iya betul dan ini tuh seperti dan itu seperti menurut saya orang tua idaman sih Oke. menurut saya. Patut dicontoh gitu. Support Iya. anaknya gitu ya. Iya, betul. Keren banget. Walaupun Walaupun mungkin sudah mereka, pisah pisah gitu ya. ya dari Berarti apa tuh? orang tuanya. Iya, Orang orang tuanya tua udah si pisah. Ranggaraja sudah pisah gitu. Dan itu yang membuat Ranggaraja itu menyukai lebih menyukai alam, alam, daki karena gitu. dia mengatakan bahwa alam itu adalah obatnya seperti Oke. itu. Banyak juga sih ya kayak aku baca-baca di berita gitu atau di TikTok kayak Iya. orang yang sakit hati itu obatnya ke alam gitu. Iya, betul banget tuh, Kak. Oke. Terus boleh nggak kalian apa namanya jelasin ke teman-teman semua nih? Pasti kan ini dari covernya aja udah perfect banget ya, tapi kan pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya Iya, gitu. betul. Nah kelebihan kekurangannya apa nih? Kelebihannya dulu deh. Mulai dari siapa? Vidya. Oke, mungkin kalau dari kelebihan ya kayak yang tadi kita udah bahas nih ya sedikit-sedikit bahwasanya novel ini tuh bahasanya mudah dipahami dan isinya pun bukan hanya tentang percintaan tapi di situ itu ada pesan moral kayak persahabatan, gotong royong, apa nih namanya? Support saling support. Iya, gitu terus ya. kayak menggapai cita-cita gitu yang paling penting iya, itu. iya, Karena kan kita mahasiswa gitu Iya. ya kan. Iya, betul. Oh, apalagi ini katanya tadi ceritanya tentang mahasiswa juga, jadi Iya, bisa betul. relate gitu ya. Ya dan juga yang saya ambil itu dia itu lebih fokus ke skripsi daripada masalah cinta gitu. Iya, iya, iya. Dan saya sangat setuju banget dengan perannya Andini di novel ini. Dia menjadi penyemangat malah. Penyemangat buat si Rangganya. Iya betul. Dia seperti merasa nggak ada tuh masalah apa gitu. Jadi skripsinya itu benar-benar lancar. Oh, gitu. lancar berarti Andini tuh apa namanya? Walaupun nggak sama Rangga tapi dia saling support gitu. Iya betul. Keren ya. Maksudnya Rangga juga nggak kayak ih Andini kan nggak suka sama aku tapi kok kayak gini malah jadi gimana gitu enggak kan berarti. Enggak. Saling support berarti keren banget ya. Kalau kekurangannya boleh tahu apa? Menurut saya kekurangannya itu di tokoh-tokoh yang lain ya. Dia hanya menjadi pelengkap saja itu. Dan saya tuh masih menurut saya tuh ada juga sih seharusnya pemeran yang harus didalami lagi itu. Seperti yang namanya seorang Bintang. Bintang ya. Ya dia sepertinya kurang deh pemerannya. Dan juga para sahabat-sahabatnya juga itu menurut saya kurang ya. Bintang itu temannya si Ranggaraja berarti. Bukan, Bintang itu adalah mantannya Andini. Oh, iya, yang mantannya. Oh, berarti Rangga nungguin Andini sama si Bintang juga. iya betul banget. Oh my god, ya Allah kasihan banget ya. Iya kasihan banget itu. Aduh, udah nggak dibalas cintanya, nungguin sama mantannya tapi nggak tetap bareng juga. Ya, tapi pernah selama 6 bulan dan itu LDR. Oh, Dan LDR. saya juga ngerasa benar-benar kayak LDR tuh mereka tuh saling support banget kayak gitu loh. Keren berarti ya. Dan juga ada janji si Rangga kepada Andini, yaitu mendaki
ke Rinjani. iya betul ke Rinjani. Nah, tapi dan di pertengahan jalan gitu. mereka, dan saya salutnya dengan Rangga itu, dia masih tetap ngekeh untuk mendaki ya seperti itu. Oke, berarti Iya, iya. Andini tuh nggak membuat apa namanya semangat mendakinya hilang gitu ya, tapi Iya, malah betul. tetap bersemangat buat ngedaki gitu ya. Iya, karena puncaknya Rinjani adalah obatnya Rangga. Cakep. Kan itu sih yang setiap kali Rangga itu ke gunung daki gitu, nanti Iya. itu fotonya itu dikirim ke Andini. Itu so sweet banget gak sih? Iya, banget so ya. sweet tapi nggak kebalas. Aduh. Oh, berarti si Rangga tuh setiap ngedaki dia ngefotoin tempat-tempatnya, Iya, dikirim ke betul. Andini gitu. Iya. Tapi Andininya nggak ngebalas. Belum respon ya waktu itu ya. Iya belum selama 4 tahun. Sabar banget ya si Rangga ya. Ya Iya. semoga bisa mendapatkan cowok seperti Rangga. Cowok idaman banget ya berarti ya. Iya banget itu. Kalau tadi kan udah sepil-sepil dikit ya. Isi ceritanya berarti kurang lebih ya si Rangga yang jatuh cinta sama Andini tapi belum terbalaskan gitu ya. Iya terbalaskan hanya 6 bulan. 6 bulan. Berarti selama 6 bulan itu udah pacaran. Sudah. Oh. Dan tapi itu berarti sebelum si Rangga graduation sampai si Rangga selesai kontrak. Kontrak kerja. Iya betul. Berarti apa namanya ceritanya tuh sangat-sangat complicated sebenarnya ya. Iya, Si betul. Rangganya kasihan tapi ya gimana lagi. Nah, makanya harus ada nih sequel kedua gitu ya. Kita harus boleh gitu gak sih? minta request sama Kak Nurwina. Ini harus di tag gak sih Kak Nurinanya? Ya harus ya. Oke. Menurut saya itu ya ini novel bagus banget, sumpah ini novel bagus banget. Iya, kita rekomendasiin buat kalian yang para mahasiswa dan juga para menurut saya itu tidak harus selamanya cinta itu harus ada di setiap hidup itu. Jadi bisa menjadi penyemangat kita gitu. Iya. Jangan nggak usah seperti dikejar-kejar banget ini cinta gitu. Iya. Lebih baik dijadikan semangat terlebih dahulu. Jika tujuan kamu sudah selesai, baru pastikan ada waktunya. Aku Gitu, guys. itu sih ngutip halaman 9 dari Rangga yang ngomong gitu. Ya, Katanya apa tuh, gini. Bahwasanya selalu butuh waktu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Iya betul Kita itu banget itu. nggak bisa langsung tiba-tiba mendapatkan sesuatu dan tanpa perjuangan gitu loh. Harus berusaha dulu ya Oh berarti. iya, dan juga saya ingat nih, saya mengambil perkataan Rangga Raja kepada Andini bahwa ilmu itu harus terus ditambah, kita harus mencari ilmu dan kita itu harus terus menambah ilmu dan kapanpun dan dimanapun tuh Kak. Karena ilmu itu kan penting banget ya buat Iya. kita ya, karena kita nggak punya ilmu, kita mau jadi apa coba? Kan nggak Harus tahu iya. ya. Ya makanya walaupun kita dimanapun, tempatnya dimanapun, ya waktu apapun gitu, pasti ada ilmu yang bisa kita dapat gitu. Karena ilmu juga nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur. Iya, Tidak betul. di dalam apa namanya semua kegiatan, semua tempat kita bisa mendapatkan ilmu di situ ya. Iya betul Apalagi Kak. pembelajaran buat hidup kita gitu. Iya betul. Jadi si Rangga ini salah satu orang yang bisa banget dijadikan mungkin motivasi kita buat nanti betul. apalagi kita kan juga mahasiswa ya, jadi relate Iya. banget ya. Oke. Berarti dapat disimpulkan nih ya, kalau novel 3726 mdpl ini tuh sangat-sangat bisa dijadikan motivasi. motivasi Iya, terus betul. juga bukunya pembahasannya ringan, jadi enak banget Iya. dibacanya gitu ya. Iya. Isinya juga si Rangga tuh kan walaupun dia cintanya nggak terbalaskan gitu, tapi dia tetap mau berusaha, Iya mau betul. tetap semangat buat kuliahnya gitu-gitu ya. Nggak mempengaruhi sama pendidikannya gitu. Iya betul. Malah menjadikan si Andini itu semangat buat kuliah, ngerjain skripsinya gitu ya. Iya betul. Oke. Tapi selain juga ada pesan-pesan moral yang bisa dijadikan inspirasi juga buat kita. Oke guys, berarti kan dapat disimpulin ya sama dari pembahasan yang kita bahas tadi. Kalau novel 3720 mdpl ini tuh sangat bisa dijadikan motivasi, Motivasi, betul. bisa jadikan pembelajaran buat kita semua. Kalau kita tuh suka sama seseorang tuh nggak harus
jadikan dunianya tuh dia gitu. Iya, Kita harus betul. tetap ngejar dunia yang lainnya gitu ya. Iya. Nggak terpatok sama satu orang gitu aja. Malah bisa kalau kita jatuh cinta tuh jangan dijadiin apa ya, kayak hal-hal yang harus dunia tuh sama dia gitu. Jangan Iya, guys. betul. Dia tuh harus malah menjadikan apa namanya, pacar atau crush kita tuh sebagai semangat kita untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Iya, Walaupun motivasi gitu. walaupun apa namanya, mungkin cinta kita nggak terbalaskan gitu ya, kayak Iya. orang nggak raja gitu. Jadi bisa banget kalian harus membaca buku ini karya Kak Nurwina Sari ya. Apa namanya, bisa langsung dibaca. Dan juga jangan lupa kalian bisa curahin nih isi pendapat kalian di komen ya. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Pembahasan kita kali ini. Sebenarnya sih masih banyak nggak sih? Tapi Kayak mungkin di dalamnya. kalian bisa komen kalau minta episode juga ya. Iya. Dan juga jangan lupa lebih baik kalian baca langsung. Daripada maksudnya kalian penasaran baca ngedarin kita, Iya. ya bagus juga, tapi kalian lebih bagusnya juga harus baca novelnya gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu saja ya dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih Kak Fida, terima kasih ya Mel. Udah Ini nggak ada mau amplopnya datang. ya? Oke, terima kasih ya sudah mau datang di Prabu Podcast Cerita Buku. Dan terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.